Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifian Wirus Putra Suhardi, NPM 18.338, kelas C. Saya di sini akan mempresentasikan perbandingan hukum perdata hasil rangkuman saya. Yang pertama, definisi perbandingan hukum perdata. Pengertian menurut Dr. Haji Salim HS, perbandingan hukum perdata atau disebut comparison of civil law system yang mengkaji dan menganalisis perbedaan dan persamaan sistem hukum, terutama sistem hukum perdata yang berlaku di dunia. Namun, di dalam berbagai literatur, baik literatur nasional maupun internasional, tidak ditemukan pengertian perbandingan hukum perdata. Tetapi yang ada pengertian tentang hukum komparatif. Pengertian menurut R. Suroso, perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang masih relatif muda. Perbandingan hukum menjadi lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya, dan dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan dapat untuk mencapai perdamaian dunia. Pengertian menurut Sunaryati Hartono, perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu, misalnya hukum tanah, hukum perburuan, atau hukum acara. Akan tetapi sekedar merupakan cara penyelidikan suatu metode untuk membahas suatu persoalan hukum dalam bidang maupun manapun juga. Selanjutnya, apakah perbandingan hukum perdata ilmu atau metode? Perbandingan hukum perdata atau comparative law merupakan metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antara sistem hukum perdata antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Suryono Sukanto SH berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan metode dan ilmu baginya. Yang penting adalah bahwa dalam ilmu hukum itu bagaimana penggunaan metode perbandingan secara tepat sebagai metode dan penempatannya yang tepat dalam sasaran demi perkembangan ilmu kaidah dan ilmu pengertian dan bagaimana mengembangkan hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kegunaan dan manfaat perbandingan hukum perdata. Kegunaan perbandingan hukum perdata menurut Dr. Haji Salim HS SHMS. Peter de Cruz menyajikan secara sistematis tentang fungsi dan tujuan hukum komparatif. Ia mengemukakan 5 fungsi dan tujuan hukum komparatif yang meliputi hukum komparatif. Yang pertama, hukum komparatif sebagai disiplin akademis. Yang kedua, sebagai bantuan sebagai legislasi dan perubahan hukum. Yang ketiga, sebagai perangkat konstruksi. Yang keempat, sebagai sarana untuk memahami peraturan hukum. Dan yang kelima, sebagai konstruksi bagi penyatuan sistematik dan harmonisasi hukum. Yang selanjutnya, manfaat perbandingan hukum perdata menurut Sunaryati Hartono. Metode sosiologis atau untuk meneliti hubungan antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Yang kedua, metode sejarah untuk meneliti perkembangan hukum. Yang ketiga, metode perbandingan atau untuk membandingkan berbagai tata tertib hukum dari bermacam-macam masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup perbandingan hukum perdata. Menurut Dr. Haji Salim, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara, yaitu difokuskan untuk menganalisis atau mengkaji tentang perbedaan dan persamaan antara sistem hukum perdata yang berlaku di dalam negara yang bersangkutan. Ini disebabkan karena sistem hukum perdata yang berlaku di negara tersebut beraneka ragam. Yang kedua, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, yaitu difokuskan untuk menganalisis atau mengkaji tentang perbedaan dan persamaan antara sistem hukum perdata yang berlaku antara negara yang satu dengan sistem hukum perdata di negara yang lainnya. Selanjutnya, perbedaan antara sistem Anglo-Saxon Eropa kontinental dan hukum Islam terkait hukum kontrak dan hukum ekonomi menurut buku Dr. Haji Salim HS SHMS. Apabila dibandingkan syarat yang pertama, maka syarat ini hanya diatur dan dikenal dalam sistem hukum Amerika, Inggris, dan Rusia. Sedangkan dalam hukum Indonesia tidak dimulai dengan penawaran dan penawaran, tetapi langsung pada kesepakatan para pihak. Sementara itu, yang berbeda antara hukum Amerika dan Inggris yaitu dalam hukum Amerika mengenal legal subject matter dan hukum. Yang pertama, intention to create legal relation atau maksud para pihak. Yang kedua, formalities atau bentuk kontrak. Apabila dibandingkan antara syarat sahnya kontrak antara hukum Amerika dengan hukum Indonesia, maka syarat yang sama yakni meeting of mind atau kesepakatan, consideration atau prestasi, competent parties atau kecakapan, legal subject matter atau kausa yang halal.
Selanjutnya, syarat sahnya kontrak berbeda antara hukum Amerika dengan Indonesia, yaitu offer and acceptance. Dalam hukum Indonesia tidak ditentukan syarat offer and acceptance, tetapi yang dilihat pada saat terjadi kesepakatan para pihak, offer atau oferta merupakan tawaran atau undangan dari seseorang kepada orang lainnya untuk memasuki kontrak. Ada dua syarat sahnya penawaran, yaitu harus dinyatakan secara terbuka atau pasti. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan berakhirnya kontrak menurut hukum Inggris dan Indonesia. Berakhirnya kontrak yang berbeda antara hukum Inggris dengan hukum Indonesia cukup banyak. Hal-hal yang berbeda dalam hukum Inggris, discharge by agreement, yaitu berakhirnya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, di mana kedua belah pihak telah menyetujui untuk mengakhiri kontrak yang telah dibuatnya. Discharge by breach merupakan cara berakhirnya perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, di mana salah satu pihak mengakhiri kontrak tersebut karena salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap kontrak yang telah dibuatnya. Discharge by frustration merupakan cara berakhirnya perjanjian di mana salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya karena adanya kejadian yang berada di luar dirinya. Ini erat kaitannya dengan keadaan memaksa berakhirnya kontrak yang sama antara hukum Indonesia dengan hukum Inggris, yaitu pembayaran atau disebut dengan discharge by performance. Discharge by performance yaitu cara berakhirnya kontrak di mana kedua belah pihak telah melaksanakan prestasinya atau hak dan kewajibannya dengan baik. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan berakhirnya kontrak menurut hukum Amerika dan dengan Inggris. Berakhirnya kontrak dalam hukum Amerika cukup banyak dibandingkan dengan sistem hukum kontrak Inggris. Cara berakhirnya kontrak dalam hukum Amerika berjumlah 13 cara, sedangkan dalam hukum Inggris berjumlah 4 cara berakhirnya kontrak. Yang berbeda berakhirnya kontrak dalam hukum Inggris yaitu hanya discharge by agreement atau berakhirnya kontrak karena adanya kesepakatan para pihak. Berakhirnya kontrak dalam hukum Amerika relatif cukup banyak dibandingkan dengan sistem hukum kontrak Rusia. Cara berakhirnya kontrak dalam hukum Amerika berjumlah 13 cara, sedangkan dalam hukum Rusia berjumlah 5 cara berakhirnya kontrak. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.